Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan, dan tetap semangat ya dalam belajar. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk pelajaran kita hari ini, mata pelajaran PPKN kelas 10, kita akan bahas di bab 4, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan bahas di poin B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Jadi kita akan pelajari ini, kita akan lanjutkan materi minggu yang lalu, dan hari ini kita akan lanjut ya, yaitu di B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Ada 3 fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. A. Fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang yang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. B. Fungsi pengaturan, regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam fungsi pengaturan ini ada 6 fungsi pengaturan pemerintah. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi pemerintah. Menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat
kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. C. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi jadi urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, justisi. Yang kelima, moneter dan fiskal nasional. Dan yang keenam, agama. Nah, ini adalah urusan pemerintah pusat. Selain kewenangan tersebut di atas, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. A. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. B. Dana perimbangan keuangan. C. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. D. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. E. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. F. Konservasi dan standarisasi nasional. Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memperhatikan pemerataan dan keadilan. 3. Menciptakan demokratisasi. 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tujuan khusus dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. 1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Yang keempat, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya. Yang kelima, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Yang keenam, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Yang ketujuh, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan diharapkan kalian tetap semangat dan jangan pernah kendur dalam belajar. Dan akhirnya Tuhan memberkati kita semua.